Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum akhirnya melihat pemandangan di dalam kawah di bawah. Merak 5 warna tergeletak di dalam kawah dengan cakarnya mengarah ke langit, dan bulunya benar-benar berantakan, dengan banyak di antaranya telah putus. Namun, merak itu sendiri tidak mengalami banyak kerusakan. Detik berikutnya, itu mulai melantunkan mantra yang rumit, dan semua rune 5 warna yang berputar di sekitarnya tiba-tiba menyatu ke satu titik. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk formasi cahaya 5 warna dengan diameter beberapa ribu kaki, dan nyanyian Buddhis terdengar dari dalam formasi, yang juga memancarkan cahaya 5 warna yang menusuk. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, di mana kedua pedang emas raksasa itu langsung digabungkan menjadi satu di tengah kilatan cahaya keemasan. Pedang raksasa gabungan itu panjangnya sekitar 400 kaki, dan berkedip dengan cahaya keemasan. Ada wim biru samar yang menari dan menggeliat di dalam pedang. Kera raksasa kemudian mengucapkan kata, tebasan, dengan suara dingin, dan mengayunkan pedang raksasa ke bawah. Garis pedang biru Ki segera meletus dari bilahnya, dan itu membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki dalam sekejap sebelum menyerang formasi cahaya raksasa. Formasi itu terkoyak tanpa bisa memberikan perlawanan apapun, tetapi kemudian segera memperbaiki diri sendiri, dan seolah-olah tebasan pedang raksasa itu sama sekali tidak efektif melawan formasi cahaya. Sedikit keterkejutan melintas di mata kera raksasa saat melihat ini, tapi senyuman dingin kemudian segera muncul di wajahnya saat ia menebaskan pedang raksasa itu ke bawah lagi. Dengan kekayaan pengalaman pertempuran Han Li, dia secara alami menyadari bahwa formasi cahaya pasti tidak benar-benar bisa dihancurkan. Dia hanya perlu menyerangnya beberapa kali lagi. Garis kedua pedang Ki bahkan lebih dahsyat daripada yang pertama, tetapi begitu ia meninggalkan pedang raksasa itu, merak 5 warna tiba-tiba menghentikan nyanyiannya, lalu mengarahkan salah satu cakarnya ke arah tertentu. Raungan kesakitan segera terdengar dari arah itu, dan hati Han Li sedikit bergerak saat dia berbalik ke arah sumber raungan. Di sana, dia menemukan Lightning Beast dan Provenance Golden Body masih terlibat dalam pertempuran sengit, dan yang pertama menunjukkan ekspresi menderita di wajahnya. Petir keras terdengar dari tubuhnya, dan sambaran petir dari 3 warna berbeda meletus dalam hiruk-pikuk, menutupi seluruh tubuhnya dalam jaring petir yang padat. Kemudian tiba-tiba meninggalkan pertarungannya melawan tubuh emas dan berubah menjadi bola petir 3 warna, lalu meluncur langsung menuju formasi cahaya raksasa. Han Li tidak tahu apa niat binatang itu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah ide yang buruk untuk membiarkan Lightning Beast menghalangi jalannya, jadi dia segera melepaskan raungan yang menggelegar sambil meluncurkan tinju berbulu besar ke arah bola. Pada saat yang sama, Provenance Golden Body juga mengeluarkan teriakan panjang dan mengejar sebagai bola cahaya keemasan. Ledakan yang menggema terdengar, dan meskipun kera raksasa itu berada lebih dari 1000 kaki jauhnya dari bola petir, pukulannya telah menciptakan proyeksi kepalan emas seukuran paviliun, dan menghantam bola petir dengan kecepatan dan kekuatan yang menghancurkan. Binatang petir mengeluarkan raungan kemarahan, dan meskipun kekuatannya luar biasa, ia masih tidak dapat menerima serangan kekuatan penuh dari kera raksasa secara langsung. Jaring pelindung petir di sekitarnya langsung terkoyak oleh proyeksi tinju, dan tubuhnya dikirim terbang juga. Selama penundaan sepersekian detik ini, Provenance Golden Body mengejar binatang petir, dan 6 bilah emas di tangannya tiba-tiba berubah menjadi 6 cermin emas kuno, yang melepaskan 6 pilar cahaya emas yang melonjak ke arah binatang petir dengan kekuatan yang luar biasa. Serangkaian ledakan terdengar dengan cepat, dan binatang petir dikirim terbang lagi oleh pilar cahaya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan yang menyakitkan,
tampaknya mengalami beberapa luka ringan. Pandangan mendesak muncul di wajah penjaga toko Yu setelah melihat ini, dan dia melepaskan tangisan panjang yang menusuk, seolah-olah dia dengan putus asa mendesak Lightning Beast untuk melakukan sesuatu. Teriakan melengking yang tajam terdengar dari mulut petir binatang sebagai tanggapan, diikuti oleh petir di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang secara signifikan, dan pemandangan yang menakjubkan kemudian terjadi. 3 pasang sayap, 1 emas, 1 perak, dan 1 biru, muncul di punggung Lightning Beast. Itu mengepakkan sayapnya bersamaan, dan segera menghilang di tengah guntur yang keras. Dengan demikian, kumpulan pilar cahaya berikutnya yang dilepaskan oleh Provenance Golden Body hanya mengenai udara kosong. Murid Han Li sedikit berkontraksi setelah melihat ini, dan dia segera berbalik ke arah formasi cahaya raksasa di bawah. Pada saat yang sama, cahaya hitam melintas dari glabelanya, dan mata iblis hitam vertikal muncul. Pilar cahaya hitam kemudian keluar dari mata, tetapi segera menghilang ke udara tipis. Petir lain terdengar dari atas formasi cahaya raksasa, dan Lightning Beast muncul kembali. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam setebal mangkuk besar juga meletus dari udara tipis. Pada jarak sedekat itu, tidak ada cara bagi binatang petir untuk menghindar, namun tepat ketika pilar cahaya hitam hendak menyerang tubuh binatang petir, suara mendengung keras tiba-tiba terdengar dari formasi cahaya raksasa. Cahaya spiritual 5 warna yang cerah meletus, dan pilar cahaya hitam goyah sesaat sebelum tiba-tiba berbelok dan melirik tepat melewati binatang petir. Detik berikutnya, Lightning Beast mengepakkan sayapnya, dan terbang lebih ke formasi cahaya, yang membuat Han Li kecewa. Merak 5 warna di bawah melepaskan teriakan gembira saat melihat ini, dan cahaya spiritual 5 warna di sekitarnya melonjak dalam hiruk-pikuk menuju formasi cahaya raksasa di sekitarnya. Ia kemudian mengepakkan sayapnya, dan bahkan tubuhnya menyatu ke dalam formasi cahaya sebagai bola cahaya spiritual. Beberapa saat kemudian, tidak ada yang tertinggal di bawah selain formasi cahaya itu sendiri. Namun, formasi mulai mengalami perubahan. Semburan gemuruh terdengar dari dalamnya, dan cahaya terang memancar keluar saat beberapa puluh pilar tebal 5 warna cahaya meletus dari dalam. Setiap pilar cahaya memiliki radius sekitar 1 kaki, dan semuanya melesat ke atas sebelum menghilang ke dalam awan putih dan kabut di atasnya. Han Li dengan cepat menentukan bahwa ada total 81 pilar cahaya ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, rune 5 warna yang tak terhitung mulai melonjak keluar dari pilar cahaya ini sebelum dengan cepat berputar di udara. Pilar cahaya 5 warna yang lebih masif segera meletus ke atas dari pusat formasi cahaya, lalu menghilang tinggi ke udara dalam sekejap. Detik berikutnya, semburan fluktuasi spasial yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari pilar cahaya ini, diikuti lubang perak muncul dari udara tipis tepat di atas formasi cahaya. Pada awalnya, itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi kemudian membengkak menjadi sekitar 10 kaki dalam sekejap, dan ledakan ki spiritual yang sangat murni melonjak keluar dari dalam-dalam hiruk-pikuk. Han Li dikejutkan oleh rasa keakraban di hadapan ki spiritual murni ini, dan setelah dengan cepat mencari jawabannya melalui ingatannya sendiri, dia menyadari bahwa ki spiritual ini sangat mirip dengan ki spiritual di alam glasial luas. Lubang itu masih melebar tepat di depan matanya, dan dia tiba-tiba dilanda firasat buruk. Dia segera mengayunkan pedang emas raksasanya ke udara, dan garis pedang emas seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah lubang perak dalam hiruk-pikuk, berusaha mati-matian untuk menghancurkannya. Ketika rentetan pedang emas ki melonjak di atas lubang perak, itu hanya membuat ruang di dekatnya sedikit melengkung, tetapi tidak berpengaruh apapun pada lubang perak itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi ledakan yang menggema tiba-tiba terdengar dari dalam lubang perak, diikuti oleh pilar cahaya perak yang meletus dari dalamnya,
lalu terjun langsung ke formasi cahaya raksasa di bawah. Cahaya gemilang langsung meletus dari formasi cahaya yang bergemuruh, dan rune dari semua warna berbeda naik sementara seluruh formasi cahaya meluas. Pilar cahaya perak kemudian tiba-tiba menghilang, seperti halnya lubang perak, dan pada titik ini, formasi cahaya telah membengkak hingga lebih dari 10 kali. Cahaya spiritual 5 warna yang memancar darinya telah menyebar ke seluruh langit. Pada saat yang sama, isak tangis wanita dan anak-anak yang meresahkan terdengar dari tengah formasi cahaya, mengejutkan pendengar dengan rasa disorientasi. Ekspresi Hanli berubah drastis setelah mendengar ini, bukan karena dia telah terpengaruh oleh suara aneh ini, melainkan karena rasa bahaya yang menusuk tulang belakangnya. Dia merasakan ancaman yang sangat nyata yang bisa mengakhiri hidupnya di sini. Omong kosong. Hati Hanli semakin tenggelam, dan Provenance Golden Body segera menghilang dalam sekejap, lalu tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia kemudian mengangkat keenam lengannya secara serempak, dan ada bola cahaya keemasan di masing-masing dari 6 telapak tangannya. Bola-bola cahaya keemasan disatukan di depan dadanya, membentuk pusaran emas seukuran kepala. Pada saat yang sama, 3 kepala tubuh emas itu mulai melantunkan 3 jenis mantra berbeda yang ditumpuk satu sama lain, dan nyanyian Buddhis terdengar dari dalam pusaran bersamaan dengan suara petir yang keras. Pusaran itu kemudian dengan cepat meluas hingga beberapa kali ukuran aslinya, dan mulai berputar dengan cepat. Bintik cahaya spiritual yang menyerupai cahaya bintang dapat dilihat di dalam pusaran, dan Hanli berteriak, "Pergilah!" Tubuh emas itu segera melemparkan pusaran emas dengan kejam ke arah formasi cahaya di bawah, dan setelah pusaran itu terlepas dari tangannya, pusaran itu membengkak secara drastis, membesar hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tepat sebelum hendak melakukan kontak dengan formasi cahaya 5 warna, pusaran telah meluas menjadi lautan emas dengan radius lebih dari 1000 kaki. Semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus dari dalam pusaran, bahkan menyebabkan ruang di dekatnya berputar dan melengkung. Ini adalah pertama kalinya Hanli melepaskan cahaya emas bergulir menggunakan kekuatan penuh dari tubuh emas asalnya setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh tengah, dan itu sangat kuat sehingga bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Pusaran emas menghantam formasi cahaya raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat keduanya bentrok, riak melonjak di permukaan formasi cahaya yang sangat besar, dan pusatnya juga bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Formasi cahaya memang sangat dalam, namun meski begitu, itu tidak mampu menahan kekuatan cahaya emas bergulir. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Hanli setelah melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian dengan cepat berubah di saat berikutnya, suara isakan aneh yang berasal dari tengah formasi cahaya tiba-tiba menjadi lebih keras. Setelah itu, 81 pilar besar cahaya bergetar sebelum runtuh bersamaan. Aura menakutkan yang mengancam akan melahap seluruh langit dan bumi kemudian meletus dari formasi cahaya, dan sebuah tangan perak raksasa menjangkau keluar dari pusat formasi di tengah kilatan cahaya 5 warna. Tangan perak itu kemudian merentangkan 5 jarinya dan perlahan mengangkat pusaran emas, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan besar yang terpancar dari dalam pusaran itu. Wajah Hanli langsung memucat saat melihat aura menakutkan ini. Tidak mungkin, aura ini milik makhluk tahap kenaikan besar. Tidak mungkin kemampuan yang luar biasa kuat seperti itu bisa ada di dunia ini. Begitu suaranya menghilang, isak tangis yang keluar dari dalam formasi cahaya tiba-tiba terputus, dan seluruh formasi itu hancur menjadi kehampaan. Di tengah formasi yang dulu berdiri, sekarang berdiri makhluk raksasa berukuran 4000 kaki. Itu memiliki 2 kepala dan 8 sayap, dengan tubuh bagian atas humanoid, namun tubuh bagian bawah burung. Kedua kepala itu milik Lightning Beast dan penjaga toko Yu. 8 sayap di punggungnya juga terdiri dari 6 sayap asli binatang petir,
serta sayap merak 5 warna. Yang lebih hebat lagi adalah sambaran petir 5 warna berputar di sekitar tubuhnya, dan di bawah iluminasi petir ini, makhluk itu dibuat terlihat lebih menyeramkan. Kepala penjaga toko Yu terkekeh sementara tangan perak yang membawa pusaran emas tiba-tiba melepaskan semburan petir 5 warna. Petir yang menghancurkan bumi terdengar, dan pusaran emas itu tercabik-cabik oleh sambaran petir 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan panik tiba-tiba muncul di 3 wajah Provenance Golden Body, setelah itu cahaya keemasan melintas di sekitar tubuhnya, dan mengeluarkan erangan teredam saat bergoyang-goyah. Penghancuran cahaya emas bergulir yang dilepaskannya telah menimbulkan serangan balik pada tubuh emas. Syukurlah, serangan balasan hanya memengaruhi tubuh emas, dan Han Li tetap tidak terluka, tetapi meskipun demikian, dia merasa lebih heran lagi karena dia sekarang dapat memastikan bahwa makhluk raksasa ini benar-benar memiliki kekuatan tahap Grand Ascension. Jika tidak, bahkan makhluk di puncak tahap integrasi tubuh tidak akan dapat merobek cahaya emas bergulir dengan mudah. Dengan mengingat hal itu, pikiran untuk melarikan diri segera merayap ke dalam pikiran Han Li. Meskipun dia masih memiliki kartu truf di lengan bajunya, dia tentu saja tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia akan mampu melawan makhluk panggung Grand Ascension. Namun, dia meninggalkan pikiran itu begitu muncul di benaknya. Makhluk besar ini memiliki 8 pasang sayap dan dapat mengendalikan petir 5 warna yang aneh itu, jadi ia juga memiliki teknik gerakan yang kuat. Dengan demikian, kemungkinan Han Li bisa berlari lebih cepat sangat tipis. Sebelum terkekeh binatang raksasa itu terputus, Han Li telah membuat keputusan. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan petir keras terdengar di belakangnya saat sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya, dan bola petir perak mulai muncul di bawah kaki kera raksasa sebelum meledak satu demi satu. Busur petir perak melintas, dan formasi petir raksasa terbentuk. Han Li diselimuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh kera raksasanya mulai kabur saat dia bersiap untuk memindahkan dirinya. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Makhluk berkepala 2 di bawah tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring, lalu mengepakkan 8 sayapnya secara bersamaan, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat besar meletus dari tubuhnya, langsung mencakup radius hampir 10 km. Hampir pada saat yang sama, cahaya yang memancar dari formasi petir di bawah kera raksasa langsung memudar, dan teleportasi terputus. Han Li segera menarik napas tajam saat melihat ini. Pada saat ini, kepala penjaga toko Yu menoleh ke kera raksasa dengan ekspresi mengejek, binatang petir ini mungkin tidak sama dengan binatang petir dari alam abadi sejati, tetapi setelah saya menyuntikkan kekuatan roh sejati saya ke dalam tubuhnya, dia masih bisa mengendalikan beberapa hukum petir. Kamu hanya menggali kuburan untuk dirimu sendiri jika kamu mencoba menggunakan petir di hadapanku. Begitu suaranya menghilang, kepala binatang raksasa lainnya mengeluarkan teriakan tajam yang menusuk, dan ledakan keras terdengar dari dalam formasi petir. Setelah itu, selusin petir tebal muncul seperti rantai perak dan mengikat kera raksasa itu, membuatnya benar-benar lengah. Begitu petir menyambar tubuh kera raksasa, semuanya meledak serempak, membanjiri kera dalam bola petir yang sangat besar. Kera emas raksasa itu segera melepaskan raungan yang menggelegar, mengangkat kedua tinjunya ke udara sementara cahaya keemasan meletus dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Petir perak langsung terhalau oleh cahaya keemasan, lalu menghilang di tengah guntur yang keras. Begitu kera keluar dari petir, ia segera menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Han Li kemudian menatap binatang raksasa berkepala 2 dengan ekspresi yang sangat gelap di wajahnya. Detik berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan segmen pedang emas tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengan bajunya yang lain ke udara,
dan lebih dari 1000 bunga emas muncul dari dalam. Ini adalah Gold Devouring Beetles yang bermutasi. Ketika mereka pertama kali muncul, masing-masing hanya seukuran ibu jari manusia, tetapi dengan cepat berkembang menjadi seukuran kepalan tangan manusia, dan dengan lebih dari 1000 di antaranya berkumpul bersama. Pada saat ini, semburan ki hitam juga tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Provenance Golden Body dan menghilang ke dalam tubuh Han Li. Sementara itu, Provenance Golden Body menghilang menjadi bintik-bintik cahaya keemasan di tengah dentuman yang tumpul. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintas dari belakang Han Li, dan Provenance True Devil Projection muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, sosok biru dan bola cahaya putih juga tiba-tiba muncul, terpisah dari tubuh Han Li sebelum menampakkan diri sebagai Han Li berkulit hijau lainnya, dan seorang wanita cantik berbaju putih. Yang pertama adalah tubuh roh Han Li, sedangkan yang lainnya adalah bonekanya, doll. Han Li mengacungkan segmen pedang emas di hadapannya, lalu menatap binatang berkepala dua raksasa itu dengan sikap tanpa ekspresi. Oh, jadi kamu juga memiliki kumbang pemakan emas dewasa. Kamu pasti memiliki beberapa kartu truf di lengan bajumu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir hanya 1000 kumbang seperti itu dapat menyakitiku? Mungkin jika kamu memiliki beberapa puluh ribu kumbang ini, saya akan agak takut. Tetapi dengan apa yang Anda miliki sekarang, haha. Kepala penjaga toko Yu tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa meskipun dia menunjukkan keberanian dan kesombongan, dia menatap dengan penuh perhatian pada segmen pedang emas di tangan Han Li. Meskipun Han Li belum menyuntikkan kekuatannya ke dalam segmen pedang surgawi yang mendalam, penjaga toko Yu masih bisa merasakan bahwa itu bukanlah barang biasa karena kemampuannya untuk merasakan kekuatan hukum. Tentu saja, semua ini tidak berhasil lolos dari perhatian Han Li, dan meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, dia sangat berkecil hati melihat ini. Dia awalnya berencana untuk menggunakan segmen pedang ini sebagai kartu truf untuk melepaskan serangan mendadak, tapi sekarang lawannya jelas menunjukkan kewaspadaan terhadapnya, kemungkinan keberhasilan rencana itu berkurang secara signifikan. Namun, tidak mungkin lawannya dapat menyadari bahwa dia benar-benar memiliki puluhan ribu kumbang pemakan emas di lengan bajunya, serta pedang-pedang roh surgawi yang mendalam yang tersegel di lengannya. Jika dia menggunakan kedua item itu pada kesempatan yang tepat, ada kemungkinan dia bisa melarikan diri. Lagi pula, meskipun makhluk raksasa di depannya memiliki kekuatan tahap kenaikan besar awal, itu bukanlah makhluk tahap kenaikan besar yang sebenarnya, jadi secara alami secara signifikan lebih lemah daripada makhluk tahap kenaikan besar yang sebenarnya. Selain itu, jika dia menggunakan harta karun surgawi yang mendalam dalam pertempuran, mungkin dia akan dapat menarik perhatian King Yuanzi, yang juga berada di sungai neraka ini. Jika King Yuanzi bisa tiba di tempat kejadian untuk menyelamatkannya, maka dia tidak perlu takut. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengangkat bagian pedangnya dan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran hidup dan mati. Binatang raksasa berkepala dua itu mengangkat kedua kepalanya bersamaan, dan salah satu kepalanya mengeluarkan teriakan tajam yang menusuk, sementara yang lain tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, binatang raksasa itu mengepakkan 8 sayapnya dengan serempak, dan semua bulu peraknya berdiri tegak. Setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan sambaran petir 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah. Petir dengan cepat membengkak hingga beberapa ribu kaki dengan ketebalan. Petir bergema meletus satu demi satu, dan seluruh ruang diubah menjadi dunia petir 5 warna. Kekuatan hukum juga melonjak di seluruh area, dan meskipun Han Li telah melihat banyak hal selama perjalanan kultivasinya yang penuh gejolak, dia tetap terpana oleh pemandangan yang terjadi di sekitarnya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia segera bersiap untuk menggunakan segmen pisau surgawi yang mendalam. Namun,
Tepat pada saat ini, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Tepat ketika dia mempererat cengkeramannya di sekitar segmen pedang, teriakan kera yang mendesak dan jelas tiba-tiba terdengar dari dalam lengan bajunya. Setelah itu, cahaya hitam menyala, dan gelang binatang roh hitam melesat maju, lalu menerobos masuk ke wilayah petir di depan dalam sekejap. Binatang raksasa berkepala dua agak terkejut dengan ini.